Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'dun. Aku muhuna baina yadaikum uridu an nuqaddima lakum al-maddati dirasiyati fi tarbiyati dinniyatil islamiyati. Qabla dhalik sanu'arrifukum nafsi awalan. Ismi Nabila Putri Wulandari. Belajar adalah proses yang menghasilkan perubahan perilaku secara menyeluruh, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap pengalaman dan latihan. Di era globalisasi abad ke-21 ini, muncul konsep learning revolution sebagai respons terhadap kelemahan sistem pendidikan tradisional yang kaku dan birokratis. Konsep ini menekankan pembelajaran yang bebas, menyenangkan, berkelanjutan, serta menolak batasan ruang kelas dan aturan yang menghambat kreativitas. Tujuannya adalah menjadikan belajar sebagai proses pembebasan untuk mengembangkan potensi individu secara utuh dan bermakna. Selanjutnya, ada 3 poin penting dalam belajar. Yang pertama itu ada hakikat belajar. Belajar adalah proses aktif yang bertujuan untuk mengubah individu ke arah yang lebih baik, melalui perolehan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua itu ada proses belajar, melibatkan tahapan menerima, memahami, mengolah, dan menginternalisasi informasi hingga menjadi bagian dari diri individu. Yang terakhir itu ada perubahan tingkah laku. Hasil dari proses belajar yang tercermin dalam perubahan cara berpikir, bersikap, dan bertindak secara kognitif, afektif, dan psikomotor. Lalu, konsep utama dari learning revolution. Yang pertama itu ada integrasi otak kiri dan otak kanan. Mendorong pembelajaran yang melibatkan logika pada otak kiri dan kreativitas pada otak kanan secara seimbang. Yang kedua itu ada pembelajaran multisensori, menggunakan berbagai indera seperti warna, musik, dan gerakan untuk memperkuat pemahaman dan daya tarik. Yang ketiga itu ada keterlibatan emosional dalam pembelajaran, menciptakan pengalaman belajar yang menyentuh emosi agar lebih bermakna dan aplikatif dalam kehidupan. Yang keempat itu ada pengembangan sosial dan emosional, melatih empati, komunikasi, dan kerjasama melalui interaksi dan kegiatan kolaboratif. Yang terakhir itu kesiapan masa depan, membentuk individu yang cerdas, kreatif, dan adaptif dalam menghadapi tantangan zaman. Lalu ada implementasi. Learning revolution menekankan peran guru sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber informasi. Pembelajaran berpusat pada peserta didik, bersifat eksploratif, fleksibel, dan dapat berlangsung di mana saja, melalui media digital, permainan edukatif, atau pengalaman langsung. Pendekatan ini bertujuan mengembangkan kecerdasan peserta didik secara menyeluruh, contohnya seperti akademik, emosional, sosial, dan juga spiritual. Model pembelajaran. Learning revolution menekankan bahwa setiap individu adalah pembelajar sejati. Siapapun bisa menjadi guru dan murid, dan pembelajaran optimal terjadi saat ada minat dan lingkungan yang mendukung, termasuk bagi anak dari latar belakang kurang mampu. Usia dini adalah masa emas, dan sekolah harus membentuk karakter, bukan hanya mentransfer pengetahuan. Konsep ini mengubah pandangan terhadap pendidikan secara menyeluruh. Lalu akan dilanjut dengan strategi efektif dalam belajar ala learning revolution. Yang pertama itu, tentukan tujuan dan waktu. Yang kedua, mulai dari gambaran besar. Yang ketiga, cari mentor yang tepat. Yang keempat, gunakan pertanyaan seperti 5W1H. Yang kelima itu fokus pada inti materi. Yang keenam, baca 3 buku dari praktisi handal. Yang ketujuh, tingkatkan cara membaca. Yang ke-8, gunakan gambar dan suara. Yang ke-9, belajar lewat praktik langsung. 10, catat dengan peta pikiran. Yang ke-11, latihan secara konsisten. Ke-12, tinjau dan renungkan. Ke-13, gunakan alat bantu, ingatan. Ke-14, ajarkan ke orang lain. Adapun manfaat-manfaat learning revolution. Yang pertama,
belajar jadi lebih menyenangkan dan tidak menakutkan. Yang kedua, meningkatkan daya ingat dan pemahaman dengan metode multisensori. Yang ketiga, mengembangkan potensi otak kiri dan kanan secara menyeluruh. Yang keempat, menghargai gaya belajar setiap individu. Yang kelima, mempercepat proses belajar dengan hasil lebih dalam. Yang keenam, menumbuhkan semangat belajar sepanjang hayat, bisa disebut juga sebagai lifelong learning. Yang ketujuh, membuat siswa lebih aktif, mandiri, dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu menghubungkan materi dengan pengalaman hidup nyata. Yaitu buku ini memberikan banyak ide baru dan membuat kita melihat pendidikan dengan cara yang berbeda. Isi buku mengajak pembaca untuk berpikir lebih terbuka dan kritis tentang sistem pendidikan yang ada sekarang. Penulis memberi berbagai cara belajar yang realistis dan bisa dipakai di sekolah modern. Jika dijalankan dengan baik, cara-cara ini bisa meningkatkan kualitas belajar dan mengajar. Namun, beberapa ide dalam buku ini sulit langsung diterapkan ke Indonesia karena perbedaan di budaya, sistem pendidikan, dan tantangan yang ada di sini. Bahasa dalam buku ini cukup mudah dimengerti. Banyak contoh nyata yang membantu guru baru membayangkan bagaimana cara mengajar di kelas. Buku ini jadi angin segar bagi dunia pendidikan, terutama untuk menghadapi tantangan di abad ke-21. Penulis berhasil mengajak pembaca berpikir kritis dan reflektif tentang pendidikan saat ini. Setelah membaca buku ini, diharapkan pembaca menjadi lebih terbuka terhadap cara belajar yang aktif, fleksibel, dan menyenangkan, sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Buku ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi guru, orang tua, dan pengambilan keputusan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih fokus pada siswa. Pembaca juga disarankan menyesuaikan isi buku dengan kondisi pendidikan di daerah masing-masing, terutama di sekolah yang berbasis agama. Selain mengerti teori, pembaca diharapkan bisa langsung mencoba cara-cara belajar yang diberikan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Kafaituhunna kalami idza waja'tunna al-khata'at minni arju minkunna al-afwa kama qala fil mahfuzat unzur ma qala wala tanzur man qala. Syukran ala husni ihtimamikum wastimaikum jami'an summa salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.